Bayangkan, 7 tahun menikah tanpa pernah tahu wajah suamimu sendiri. Hanya nama, hanya tanda tangan, hanya bayangan. Hingga suatu malam, di ranjang yang sama, untuk pertama kalinya kau melihatnya. Dan sejak malam itu, sang CEO dingin berubah total, candu padamu tak bisa jauh darimu lagi. Namun, benarkah ini cinta sejati? Ataukah obsesi berbahaya yang akan menghancurkan segalanya? Inilah kisah 7 tahun nikah tanpa wajah. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericiknya menabrak kaca jendela kamar mewah berdesain klasik. Alia duduk di kursi, memandangi cincin emas di jarinya. Hatinya kosong. Sudah 7 tahun ia menyandang status sebagai istri Adrian Wijaya, CEO perusahaan raksasa yang dikenal keras dan kejam dalam dunia bisnis. Namun 7 tahun itu juga ia jalani tanpa pernah benar-benar tahu wajah suaminya. Pernikahan mereka tidak pernah didasari cinta. Itu hanyalah hasil perjodohan keluarga. Saat akad nikah, Adrian bahkan tak hadir secara langsung. Semua dilakukan dengan wali dan perwakilan. Alia hanya menunduk, menerima takdir demi menjaga nama baik keluarga. Sejak itu, rumah besar ini menjadi tempat tinggalnya. Ia diberi segalanya. Kamar mewah, pakaian indah, rekening penuh uang. Namun, ia merasa seperti tahanan terhormat. Adrian tidak pernah datang, tidak pernah menghubunginya secara pribadi, hanya sesekali tanda tangannya muncul di dokumen rumah tangga atau pesan singkat dari sekretaris yang mengabarkan bahwa semua kebutuhan Alia akan ditanggung. 7 tahun lamanya Alia menjalani pernikahan tanpa suami. Malam itu berbeda. Alia baru selesai menyusun buku dirak ketika suara pintu berderit pelan. Ia menoleh, dan langkahnya langsung membeku. Seorang pria tinggi dengan jas hitam elegan berdiri di sana. Rambutnya basah karena hujan. Wajahnya begitu rupawan, dengan rahang tegas, hidung mancung, dan tatapan mata gelap yang menusuk. Alia mengenali sosok itu, meskipun hanya dari foto-foto majalah bisnis. Adrian Wijaya. Nafas Alia tercekak. Tuan Adrian? Pria itu berjalan masuk, melepas jas dan menggantungnya di kursi. Gerakannya tenang, namun auranya menekan. "Jadi, ini istriku." Ucapnya datar, namun matanya menatap Alia dengan intens. Pipi Alia memanas. Selama 7 tahun ia hanya mendengar nama, hanya membaca tulisan, hanya menduga-duga. Kini suami sahnya berdiri tepat di depannya. Adrian melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Tangannya terulur, menyentuh dagu Alia dan mengangkatnya agar berani menatap. "Selama ini kau hidup bersamaku tanpa tahu wajahku. Bagaimana rasanya?" Tanyanya pelan. Namun, suara beratnya membuat jantung Alia berpacu. Alia menelan ludah. Suaranya gemetar. "Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya menjalani takdir." Senyum tipis muncul di bibir Adrian. Senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Takdir ya. Malam ini Alia, aku ingin melawan takdir itu." Lampu kamar redup. Degup jantung Alia berpacu cepat. Tubuhnya bergetar di bawah tatapan tajam suaminya. Adrian mendekapnya erat, seolah 7 tahun penantian itu meledak menjadi satu malam penuh gairah. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa ia seorang istri. Keesokan paginya, Alia terbangun dengan tubuh lemas namun hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Malu, bingung, sekaligus anehnya hangat. Ia menoleh ke sisi ranjang. Adrian masih ada, tidur dengan wajah tenang. Sinar matahari pagi menyorot wajahnya yang tampan. "Aku benar-benar sudah melihat suamiku," batin Alia nyaris tak percaya. Namun, hal yang membuatnya lebih terkejut adalah perubahan Adrian setelah malam itu. Biasanya, ia dingin dan tak peduli. Tapi, pagi itu, Adrian menolak rapat penting hanya untuk sarapan bersama Alia. Ia memandangi Alia seolah tak ingin melepaskannya. "Alia, mulai sekarang aku tak akan membiarkanmu sendirian lagi." "Tapi, bukankah pernikahan kita hanya untuk keluarga?" Adrian menatapnya dalam-dalam. "Mungkin aku bodoh 7 tahun ini. Tapi, setelah malam itu,
Aku sadar aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kau canduku. Alia menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus bahagia atau takut. Sebab ia tahu Adrian bukan pria biasa. Ia adalah CEO yang ditakuti, keras dan penuh rahasia. Dan kini ia justru menaruh obsesi pada dirinya. Hari-hari berikutnya perubahan Adrian makin terasa. Ia menolak setiap undangan pesta dengan alasan ingin di rumah bersama istrinya. Ia menaruh pengawal khusus agar Alia tidak pernah sendirian keluar rumah. Bahkan, ia marah besar saat tahu Alia sempat pergi ke toko buku tanpa pengawalan. "Kamu tahu bukan? Aku khawatir." "Apa kamu ingin membuatku gila?" bentaknya. Mata tajamnya berkilat. Alia terkejut. "Aku hanya membeli buku, Adrian. Aku bukan tahananmu." Namun Adrian menggenggam wajahnya erat. "Kamu lebih berharga dari nyawaku sendiri, Alia. Jangan pernah membuatku takut kehilanganmu." Alia terdiam, bingung antara terharu atau merasa terjebak. Namun, cinta yang tiba-tiba datang ini tidaklah sederhana. Alia mulai mendengar bisikan dari para pelayan rumah. Ada alasan mengapa Adrian menjauh 7 tahun lamanya. Bukan hanya karena sibuk bisnis. Ada rahasia gelap yang membuatnya tak berani mendekati istrinya. Sementara itu, musuh bisnis Adrian mulai menyerang. Mereka tahu satu kelemahan sang CEO kini adalah istrinya. Seseorang bahkan mengirimkan bunga berisi ancaman ke kamar Alia. Adrian murka. "Siapapun yang menyentuhmu akan hancur," katanya penuh amarah. Memeluk Alia erat. Tapi Alia mulai sadar, cintanya dengan Adrian bukan hanya soal romansa. Ada badai besar menunggu, rahasia yang akan mengungkap alasan sebenarnya mengapa mereka tidak pernah bertemu selama 7 tahun. Malam itu, Alia duduk di ruang kerja Adrian. Suaminya sedang menerima telepon. Wajahnya tegang. Nada bicaranya dingin, penuh ancaman. "Aku sudah bilang, jangan pernah menyentuh keluargaku. Kalau kau berani, aku sendiri yang akan mengubur bisnismu," ucap Adrian sebelum menutup panggilan. Alia menunduk, jari-jarinya menggenggam rok panjangnya. Ia ingin bertanya, tapi takut. Sejak Adrian benar-benar hadir di hidupnya, Alia merasa bagaikan burung dalam sangkar emas. Disayangi, dipuja, tapi juga terkekang. "Kenapa wajahmu tegang?" tanya Alia lirih. Adrian menghela nafas lalu menatapnya dalam-dalam. "Alia, ada hal yang harus kau ketahui. Alasanku menghindarimu 7 tahun ini." Alia tercekak. Ia sudah lama menunggu jawaban itu. Adrian berjalan mendekat, duduk di hadapannya lalu menggenggam tangannya erat. 7 tahun lalu, aku bukan hanya pria sibuk. Aku berada di tengah perang bisnis yang kejam. Musuh-musuhku mengincar segalanya, termasuk keluargaku. Kalau aku menampakkan diriku di hadapanmu saat itu, hidupmu akan hancur. Alia menatap suaminya, matanya berkaca-kaca. "Jadi selama ini kau menjauh untuk melindungiku?" Adrian mengangguk. "Aku memilih membuatmu membenciku daripada melihatmu disakiti. Tapi sekarang mereka sudah tahu keberadaanmu. Aku tak bisa lagi menyembunyikanmu." Hati Alia bergetar. Ia bingung antara marah karena 7 tahun dibuang sia-sia atau terharu karena suaminya ternyata melindunginya dari balik layar. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara dentuman kaca pecah terdengar dari luar. Serangan datang. Malam itu rumah besar Adrian diserang, bukan oleh maling, melainkan orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai pekerja kontraktor. Alia berteriak panik ketika seorang pria bermasker mencoba menariknya. Bahwa dia, hanya itu cara menjatuhkan Adrian Wijaya. Namun Adrian datang dengan wajah penuh amarah. Ia menumbangkan pria itu hanya dengan sekali pukulan keras. Aura CEO yang dingin kini berubah jadi raja singa buas. "Berani sekali kalian menyentuh istriku." Suaranya berat, penuh ancaman. Pengawal Adrian segera datang, melumpuhkan penyerang. Alia berlari ke pelukan Adrian, tubuhnya bergemetar hebat. "Aku takut, Adrian," bisiknya. Adrian memeluknya erat,
tatapannya tajam ke arah musuh yang tersungkur. Dan benar saja, setelah malam itu, Adrian makin protektif. Alia bahkan tidak boleh keluar rumah tanpa Adrian sendiri yang mengantar. Hari-hari berikutnya, perubahan Adrian makin membuat Alia bingung. Ia terbangun setiap pagi dengan sarapan yang sudah disiapkan Adrian sendiri. CEO dingin itu bahkan pernah menolak rapat penting demi duduk menemani Alia membaca buku. Namun, ada kalanya sikap Adrian terlalu mengekang. Saat Alia ingin keluar rumah sendirian untuk sekedar membeli bunga, Adrian langsung marah. "Kau pikir aku akan membiarkanmu keluar tanpa aku? Tidak, Alia. Dunia di luar terlalu berbahaya untukmu." Alia menatapnya dengan mata berair. "Tapi Adrian, aku bukan boneka porselenmu. Aku juga butuh kebebasan." Wajah Adrian menegang, namun kemudian ia menghela nafas dan menarik Alia ke dalam pelukan. Aku takut. Aku takut kehilanganmu, Alia. Kau candu bagiku. Sejak malam itu, aku tak bisa hidup tanpa melihatmu di sisiku." Alia terdiam. Hatinya berdebar, tapi juga tersayat. Apakah ini cinta atau obsesi? Suatu hari, Alia menemukan sebuah berkas lama di ruang kerja Adrian. Isinya adalah dokumen perjanjian rahasia 7 tahun lalu. Pernikahan mereka awalnya hanyalah alat untuk menyelamatkan perusahaan keluarga. Hati Alia hancur. Jadi, selama ini ia bukan hanya istri yang dilindungi, tapi juga pion dalam permainan bisnis. Ketika Adrian pulang, ia langsung menatap suaminya dengan air mata. "Kenapa kau tidak pernah jujur padaku? Kenapa aku harus menjalani 7 tahun sepi hanya karena sebuah perjanjian bisnis?" Adrian terdiam lama. Wajahnya penuh penyesalan. "Alia, awalnya iya, aku memang menikahimu karena perjanjian. Tapi setelah mengenalmu, setelah bersamamu, semuanya berubah. Aku mencintaimu sungguhan." Alia menunduk. Hatinya berperang antara ingin percaya atau merasa terkhianati. Konflik semakin memanas ketika musuh Adrian menculik Alia untuk memancing sang CEO keluar. Adrian tanpa ragu meninggalkan rapat penting internasional dan mengejar istrinya sendirian. Ia datang, penuh darah setelah berkelahi, namun tepat memeluk Alia dengan erat. "Aku lebih rela kehilangan segalanya, uang, bisnis, kekuasaan, daripada kehilanganmu." Alia menangis dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa cinta Adrian bukan lagi obsesi semata. Itu adalah cinta yang rela berkorban. Setelah semua badai terlewati, Adrian berubah menjadi suami yang lebih hangat. Ia belajar memberi Alia ruang untuk bernafas, meski tetap protektif. Sementara itu, Alia mulai membuka hati. Ia sadar, cinta kadang datang dengan cara yang aneh, bahkan dari pernikahan 7 tahun tanpa wajah. Suatu malam, Adrian memeluk Alia di ranjang, membisikkan kata-kata yang membuat hatinya luluh. "Terima kasih, sudah bertahan denganku meski aku bodoh selama ini. Kau bukan hanya canduku, Alia. Kau hidupku." Alia tersenyum dalam pelukan suaminya. Air matanya menetes bahagia. "Aku juga mencintaimu, Adrian. Terlepas dari masa lalu, aku ingin masa depanku bersamamu." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu redup, dua hati yang pernah dipisahkan oleh rahasia akhirnya menyatu sepenuhnya. 7 tahun pernikahan tanpa wajah kini berbuah menjadi cinta sehidup semati. Adrian yang dulu dingin kini hanya milik Alia. Dan Alia yang dulu kesepian kini menjadi pusat dunia seorang CEO. Bagi Adrian, bisnis hanyalah permainan. Namun Alia adalah satu-satunya candu yang tak bisa ia lepaskan sampai akhir hayatnya. Tamat.